Hai, jumpa lagi. Materi kita pada hari ini tentang mengungkapkan kritik lewat senyuman berdasarkan fakta. Tujuan pembelajaran tentang menyimak teks anekdot aural agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Teks komik yang berjudul Yang Penting Keren adalah hak tiap orang untuk berusaha tampil keren, baik wajah, busana maupun latar. Dalam komik ini ada 3 tampilan gambar di sini. Gambar yang pertama selfie setiap saat. Aneh kalau kamera HP punya fitur wajah otomatis jelek. Kalau aplikasi tambahan sih lain soal. Tampilan berikut foto profil buku reuni. Biar sewa yang penting keren. Pose foto wisuda. Klise, selama kuliah malas baca. Setelah sarjana juga. Tapi pada berpose di depan rak buku. Diskusikan mengenai komik Yang Penting Keren. Yang pertama, pesan apa yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut? Yang kedua, apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan realitas yang terjadi atau hanya imajinasi komikus? Yang ketiga, apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik? Dan yang keempat, jika kalian dapat memberikan masukan kepada sang komikus, hal apa yang akan kalian sampaikan? Apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan realitas yang terjadi atau hanya imajinasi komikus? Menurut kelompok kami, memang betul terjadi karena pada komik tersebut hal-hal yang terjadi benar-benar terjadi di lingkungan sekitar saya. Yang pertama, pada gambar tersebut seseorang ingin menampilkan foto yang baik padahal di balik layarnya jelek. Yang kedua, karena dibayar maka seseorang akan membuat dirinya lebih dari orang lain dan juga ia bisa menampilkan bahwa dirinya lemah dari orang lain. Yang ketiga, ia ingin menutupi kepemalasannya demi berfoto dan berpakaian sarjana di depan rak buku. Sekian dan terima kasih. Kita masuk pada pengertian anekdot. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat? Teks seperti itu disebut dengan anekdot. Di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, isi cerita sebuah anekdot harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi dan dirasakan masyarakat. Dengan kata lain, teks anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku pengusaha, atau suatu fenomena. Kita masuk pada pengertian lawakan tunggal atau stand up comedy. Lawakan tunggal atau komedi tunggal merupakan penyajian lawakan yang dilakukan oleh seorang diri di atas panggung. Komika, orang yang melakukan lawakan tunggal, menyampaikan sebuah topik dengan cara bermonolog. Melalui lawan tunggal, seorang komika berusaha mengumpulkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, baik berupa kritik sosial yang berdasarkan penelitian maupun kegelisahan diri. Oleh karena itu, lawakan tunggal disebut juga sebagai komedi cerdas yang menyampaikan pesan bagi para pendengarnya. Kita masuk pada struktur teks anekdot.
Suatu anekdot dibentuk oleh orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Kita bahas tentang orientasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal berterkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Contoh, perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan atau itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk. Nyiapin rencana mau libur kemana, saya malah sibuk nyari alasan. Kita masuk pada struktur berikut adalah komplikasi. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Contoh, anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Struktur yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda, namun bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Contoh, anak saya itu memang jarang liburan.